kasih. Halo semuanya, ketemu lagi dengan aku. Kali ini aku akan mengajak kalian untuk naik Trans Semanggi Surabaya K3 dari Bungurasi menuju ke ITS. Sebelum berlanjut jangan lupa subscribe ya, terima kasih. Mungkin kalian bertanya kenapa kok aku buat lagi videonya Trans Semanggi. Nah, karena kemarin itu awal tahun 2025, tanggal 1 sampai 17 Januari 2025 itu Trans Semanggi K3 kan nggak beroperasi ya. Jadi kosong ya, jalurnya yang ke arah Mer tuh kosong. Nah, kemudian ini udah jalan lagi, tapi aku baru sempat buat videonya. Nah, apa namanya, armadanya itu sekarang tidak lagi menggunakan bus listrik, tapi menggunakan bekas dari teman bus Jogja ya. Jadi kan kalau kita tahu kemarin itu teman bus Jogja berhenti beroperasi ya. Jadinya bus-busnya itu sebagian dicat ulang ya. Yang awalnya warna hijau ya, ada gambar Tugu Jogja. Ini gambarnya tak berikan ya ketika pengecatan, menjadi warna merah seperti ini dengan logo Surat dan Buaya. Jadi di video ini aku juga merasa agak bersalah juga ya kepada teman-teman di Yogyakarta karena busnya dipakai orang Surabaya. Tapi ya nggak, ya gimana lagi ya, itu memang sudah jadi gitu aturannya, kita ikuti saja. Semoga teman-teman di Jogja mendapatkan ganti yang lebih baik ya. Ini bisa dipakai dulu di Surabaya. Ini aku nggak tahu apakah seterusnya seperti ini. Jadi ini busnya tidak lagi menggunakan bus listrik, sehingga sama seperti Surabaya Bus ya, R1 dan R4 ini busnya berjajar ke belakang ya, seperti baris ya. Tidak lagi di tempat pengisian listrik ya, yang berada di sebelah utara dari jalur keberangkatan bus kota ini. Jadi sekarang ini bus Trans Semanggi sudah mengisi tempatnya, yakni di sebelah dari halte Trans Jatim. Nomor 1 Trans Jatim, K1 dan K5. K1 di sebelah utara, K5 sebelah selatan. Lalu Trans Semanggi K3 yang di sebelah kiriku ya ini ya. Di sebelah kirinya lagi adalah Surabaya Bus R1 yang ke arah Perak, dan kemudian di sebelah kirinya lagi adalah R4. Nah, ini ada satu bus yang di sini ternyata ini busnya sedang menunggu juga, tapi karena udah penuh tadi jalur barisnya, akhirnya di sini ya. Ini tak ulang lagi untuk keberangkatannya, yang di sebelah kanan sendiri Trans Jatim, lalu Trans Semanggi K3, lalu kosong ya, kosong. Kemudian ada Surabaya Bus R1, lalu ada lagi Surabaya Bus R4. Jadi itu ya, yang dipakai itu adalah jalur 1, 2, 4, dan 5 ya, dari arah sebelah barat. Ini aku balik lagi ya, karena ternyata di sini menunggunya. Sayangnya memang nggak ada informasi atau nggak ada papan pengumuman ini jalur apa. Sebaiknya pihak terminal itu memberikan pengumuman ya, ini jalur menunggu apa, menunggu apa, menunggu apa, dan diberi tempat duduk ya biar enak. Seperti di Jayapura itu sudah bagus ya, jadinya kan kita bisa duduk dulu sambil menunggu Wirawiri atau sambil menunggu Surabaya Bus biar tidak capek. Di sebelah kananku ini adalah Trans Jatim K1 yang ke arah Porong ya, ke arah Sidoarjo. Nanti ada lagi yang lewat itu Trans Jatim K5 yang menuju ke arah Madura. Iya, masih mas.
Nah, ini aku udah masuk, tadi busnya istirahat sebentar ya. Sepertinya istirahat sebentar ya, sambil menunggu jadwal untuk berangkat. Ini siap berangkat ya. Jadinya ini adalah bekas dari armada teman bus Jogja. Kalau kita lihat, ini ada beberapa stiker ya, stiker bekas stiker itu yang masih ada bekasnya, nggak bisa sepenuhnya itu terlepas. Jadinya memang masih ada nyawa dari teman bus Jogja yang ada di sini. Kalau yang armada dulu kan nyawa dari bus G20 ya, yang di Bali itu. Tapi sekarang ini nyawanya adalah teman bus Jogja, masih ada bekas stikernya. Nah, bagi kalian yang pernah naik teman bus Jogja, jalur 1A yang ke arah Prambanan dari Malioboro, jalur 2A Condong Catur ke arah Banguntapan ya. Kemudian jalur 12 yang ke arah Pakem dari Condong Catur. Itu pasti bisa merasakan bahwa busnya ini yaitu ya. Busnya ini yaitu. Aku nggak ngerti ini bus yang jalur mana. Pokoknya di antara 1A, jalur 2A atau jalur 12. Pembayarannya tetap sama menggunakan kris atau kartu tol 6.200, tapi kalau kartu pelajar atau mahasiswa itu Rp2.000 ya, dan lansia. Lama nggak aktif ini Bu. Apa? Lama nggak aktif. Saya tahun baru sampai. Ini sekarang ini tidak ada ya. Dulu ada terus tapi mulai yang ini ya. Ada yang ibunya yang jurusan ada. Ini loh, dulu itu ada tahun 2024, terus tahun baru nggak ada. Operasi sampai sekarang. Iya. Kalau yang itu ke Itu tadi ada penumpang ya Bapak yang memberitahu kepada ibu-ibu bahwa bus ini itu sempat lama tidak jalan. Jadinya sempat lama nggak jalan, sempat vakum. Nah, akhirnya banyak penumpang yang kesusahan. Sangat disayangkan memang pihak Transmanggi K3 atau pihak Dishub Surabaya dan teman bus sendiri itu kurang sosialisasi kepada masyarakat. Jadinya kemarin itu ada temanku ya yang ibunya itu mau naik di sekitar daerah Mer itu ya. Udah nunggu lama busnya, baru tahu kalau busnya itu nggak jalan. Nah, jadinya ya ngojek ya terpaksa karena nggak ada bus yang lewat situ. Kalau naik Wirawiri nggak lewat situ juga. Makanya semoga saja busnya ini nggak angin-anginan ya, maksudnya itu kadang itu jalan ya, kadang mogok, kadang itu nggak jalan lagi ya, kan kasihan penumpangnya ya, padahal sudah ada penumpang itu yang antusias dan menggunakan bus ini itu hampir setiap hari. Jadinya kalau bisa nanti kalau ini sudah permanen, maksudnya armadanya tidak diganti lagi, ya jangan sampai mogok-mogok lagi ya. Tapi aku yakin kalau menggunakan armada yang pakai BBM ini nggak mogok-mogokan ya. Karena pengalamanku sendiri naik teman bus Jogja 1A, 2A, dan 12 apalagi yang lewat Pakem itu kan naik jalannya itu masih kuat ya. Jadi masih bisa diandalkan. Nah, ketika aku naik ini memang kecepatan busnya lebih cepat dibandingkan yang bus listrik ya. Sehingga untuk menuju ITS itu waktu tempuhnya lihat itu lebih cepat dibandingkan saat naik bus listrik dulu seperti itu. Oke, ini aku nggak banyak bicara ya, nanti akan aku tulis saja letak halte transitnya karena hampir sama dengan sama ya, ada penambahan sedikit untuk Wirawiri FD11 ya, jadi nggak akan aku terangkan lagi.
Stasiun Sunan Ampel Kampus 2 telah tiba. Pemberhentian berikutnya, Gunung Anyar Timur, titik transit untuk Wirawiri Surabaya, koridor FD3 dengan tujuan Gunung Anyar Tambang, Wiguna, Medokan, dan Penjaringan Sari. Gunung Anyar Timur telah tiba. Pemberhentian berikutnya, Rungkut Magia. Pemberhentian berikutnya, Pandugo, titik transit untuk Wirawiri Surabaya, koridor FD3 dengan tujuan Penjaringan Sari, Medokan Asri, dan Wiguna. Itu ada jalan persimpangan ya di halte Pandugo. Jadi kalau kalian mau ke arah stasiun Wonokromo itu haltenya bukan di sini, tapi di MI Al-Bukhari, jalan kaki dulu di jalan yang tadi. Nah, kalau yang di halte ini itu adalah halte Wirawiri FD03 sama, tapi yang ke arah Gunung Anyar ya, ke arah Medokan Asri. Tapi kalau yang ke arah stasiun Wonokromo, ke arah DTC dan sebagainya, itu tadi jalan kaki yang ada simpang jalan tadi. Cari MI Al-Bukhari, ada palang bus stop, kalian bisa naik dari situ. Titik transit untuk Wirawiri Surabaya, koridor FD3 dengan tujuan Kedung Baruk dan Ketik Asam. Surabaya Kriya Gallery, SKG, telah tiba. Pemberhentian berikutnya, Semolowaru. Lokasi halte dan posisi bus dapat Anda akses melalui aplikasi Mitra Darat di Google Play Store dan Apple App Store. Pemberhentian berikutnya, ITATS, titik transit untuk Wirawiri Surabaya, koridor FD11 dengan tujuan Manyar dan Terminal Beratang. Nah, kalau kalian mau ke Manyar atau ke Beratang, itu kalian bisa turun di halte ITATS ya. Itu wirawirinya yang lewat situ adalah wirawiri FD11 dari arah Bula atau dari arah Kenjeran. Sementara kalau yang ke arah Bula atau Kenjeran, kalian itu naiknya dari SMP 19.
Pemberhentian berikutnya, SMP Negeri 19. Titik transit untuk Wirawiri Surabaya, koridor FD 11 dengan tujuan Mulyosari dan Bulak. SMP Negeri 19 telah tiba. Kertajaya Indah telah tiba. Bundaran ITS telah tiba. Pemberhentian berikutnya, ITS, titik transit untuk koridor 2L arah Uniksa dan koridor FD 11 arah Bulak dan Beratang. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Terima kasih. Terima kasih. Nah, ini aku udah sampai di ITS. Jadi sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih.